Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cindy Guspita Hamdani dengan NIM 20051111290. Saya berasal dari Universitas Riau dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Fisika. Baik, di sini saya akan membuat tugas proyek saya yaitu pada mata kuliah e-learning, di mana tugas proyek ini membuat video pembelajaran. Saya mengambil materi listrik dinamis pada fisika kelas 12 dan akan mengambil submateri hukum Ohm. Baik, saya tidak akan memperlama-lama lagi video pembukaan ini. Mari kita langsung ke video pembelajaran. Dadah! Nah, baik anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kedua, kita akan memasuki submateri hukum Ohm pada materi listrik dinamis. Nah, di mana pada pertemuan satu kemarin kita sudah membahas alat listrik dan pengukurannya, dan pada pertemuan ini kita akan memahami dari hukum Ohm. Nah, sekarang kita memasuki ELKPD, hukum Ohm. Nah, di sini nanti anak ibu buat nama, kelompok berapa, kelas, kemudian dibaca stimulus, tujuan dan alat bahan. Nah, kemudian ada prosedur kerja, dibaca dengan teliti, ada tabel pengamatan, analisis data. Nah, selanjutnya setelah mengisi, lanjutnya diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan membuat kesimpulan. Nah, kemudian kita masuk ke PET-nya. Nah, di sini adalah gambar dari PET simulasi tentang hukum Ohm. Nah, sesuai dengan prosedur kerja tadi, kita membuat pada satu baterai. Yang diminta tadi satu baterai 1,5 volt. Nah, di sini emang untuk mengatur tegangannya 1,5 volt itu agak susah ya, karena kita mengatur sendiri. Untuk mendapatkan 1,5 volt harus teliti. Kita ulang lagi, kita coba. Ya, kita coba lagi. Nah, telah kita dapatkan 1,5 volt. Berapa arusnya? Arusnya 3 miliampere. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita mencoba ke dua baterai. Nah, ini juga agak rumit, tapi gak apa-apa, kita harus teliti dan berusaha. Kita menggunakan 3 volt, 2 baterai, yaitu 6 miliampere. Nah, kita coba lagi menggunakan 3 baterai, berarti 4,5 volt. Kita berusaha mendapatkan 4,5. Ya, masih berusaha lagi. Ya, sedikit lagi. Oke, 4,5 yaitu arusnya 9 miliampere. Nah, seperti itu. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu memahami apa itu hukum Ohm. Nah, anak-anak ibu sekalian, tahukah anak-anak ibu apa itu hukum Ohm? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, hukum Ohm adalah arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, bisa anak-anak ibu lihat ada segitiga yang ada di
PPT kita, di mana di situ paling atas ada V, kemudian ada I, dan ada R. Apa itu Bu fungsinya? Nah, fungsinya yaitu bila ditanya berapa V atau tegangannya. Nah, anak-anak Ibu bisa lihat pada segitiganya. I dengan R di bawahnya, berarti I dikali R. Nah Bu, gimana kalau yang ditanya I Bu atau arus? Nah, jika yang ditanya I, maka kita lihat ada V di atas, ada R di bawah, berarti dibagi. Berarti I sama dengan V per R. Kalau hambatan bagaimana Bu? Nah, kalau hambatan kita lihat lagi, V di atas, I di bawah, berarti dibagi. Maka menjadi R sama dengan V bagi I. Baik, pasti anak Ibu udah tahu nih apa itu V, I, R. Nah, V itu tegangan, yaitu volt. Sedangkan I yaitu arus listrik, yaitu A, ampere. Nah, kemudian ada R. Apa itu Bu R? R itu hambatan, yaitu dia Ohm. Nah, kemudian pada PPT di layar kita itu ada rangkaian sederhana dari hukum Ohm. Nah, di mana V itu ada tanda positif dan negatif, biasanya pada baterai. Nah, kita lihat tanda panah pada arus mengalir ke hambatan. Nah, kemudian di hukum Ohm ini kita mengenal simbol-simbol rangkaian listrik, di mana sumber tegangan itu pada baterai itu ada positif dan negatif. Bu tunjukkan, ini baterai ABC, dia dengan 1,5 volt tegangannya. Nah, di mana Bu positifnya? Nah, nih, di sini ada tanda positifnya. Coba lihat, di sini ada tanda positifnya. Mau negatifnya? Nih, tanda negatifnya. Tuh, kelihatan kan? Ada tanda negatifnya. Nah, kemudian ada hambatan listrik. Nah, hambatan listrik ini berupa apa Bu? Bisa resistor, bisa lampu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada arus listrik. Apa itu Bu arus listrik? Arus listrik itu yang mengalir, yang membuat lampu kita itu hidup. Nah, kemudian di halaman terakhir, nah di sana ada contoh soal. Mari kita bahas contoh soalnya terlebih dahulu. Sebuah resistor diberi beda potensial sebesar 50 volt dan arus yang mengalir pada resistor 120 mA. Supaya arus yang mengalir menjadi 0,6 ampere, beda potensial sumbernya adalah. Setelah kita membaca soal, kemudian kita buat diketahuinya seperti pada layar kita, kemudian ditanyanya tadi V2. Nah, kemudian kita menggunakan rumus yang ditanya itu tegangan, berarti kita harus menggunakan rumus tegangan. V sama dengan I kali dr. Nah, karena kita mencari V2, berarti itu perbandingan. Nah, berarti rumusnya adalah V1 per V2 sama dengan I1 per I2. Nah, kita masukkan V1 dari 50, V2 yang ditanya berarti 50 dibagi V2 sama dengan 0,12 dibagi 0,6. Nah, kita dapatkan 50 dibagi V2 sama dengan 0,2. 0,2 itu dari 0,12 dibagi 0,6, didapatkan 0,2. Kemudian 50 dibagi V2 sama dengan 0,2. Dari V2 nya berarti V2 sama dengan 50 dikali 0,2. Nah, mendapatkan 250 volt. Nah, begitu caranya. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen komentar di bawah ini. See you next time.